Video tersebut, Zulhas terang-terangan menyebut jika bantuan sosial hingga bantuan langsung tunai diberikan oleh Presiden Jokowi, bukan negara. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Parah bener nih, bener-bener parah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas melakukan kebohongan publik loh dengan mengatakan bansos BLT berasal dari Presiden Jokowi, bukan dari uang negara. Maksudnya piye kuwi? Padahal kita tahu nih, kalau bantuan-bantuan begitu otomatis sumbernya ya dari anggaran negara, bukan dari uang pribadi Pak Jokowi. Menjelang Pilpres, untuk memenangkan Prabowo Gibran, seorang tokoh politik tega-teganya menyebar informasi sesat. Beliau itu bukan politisi baru, seorang yang berilmu, agamanya juga lumayan kuat, juga jabatannya menteri. Mengapa menyampaikan sesuatu mesti tidak dengan fakta yang sesungguhnya? Pak Zulhas enggak takut dosa ya? Atau dipikirnya rakyat itu bodoh? Dikasih pernyataan lalu ditelan mentah-mentah gitu saja. Misalnya itu dari duit pribadi Pak Jokowi ya. Lantas apa maksud kalimat yang disampaikan Ketua Umum PAN ini? Ya bagi kita kan arahnya jelas. Kalimat itu sebagai membangun persepsi, penggiringan opini publik. Agak aneh seorang Ketua Umum partai mempolitisasi program kepala negara dengan harapan rakyat mendukung anak presiden, gitu kan Pak? Tujuannya memang ke sana tujuannya itu. Dan para penerima bansos atau BLT berbondong-bondong untuk milih Pak Prabowo Gibran. Kayak kami ini nggak tahu saja sumber dana program itu ya dari duitnya kita semua. Yang banyak pajak, bayar retribusi dan sebagainya. Ucapan Ketua Umum PAN akhirnya viral lewat media sosial sewaktu dirinya berorasi di depan warga di Kendal, Jawa Tengah. Di sela-sela kampanye sebagai Ketua Umum PAN, begitu jelas dan terang hal itu dikatakan tanpa beban sama sekali. Seorang menteri nih ya, pasti tahu dong jika program pemerintah itu mayoritas didanai duit negara. Misalnya nih, ada sumber lain di luar APBN. Bentuknya bisa hibah atau sumbangan. Perkataan itu mengagetkan kita semua. Rencana pemerintah kan diproses bersama wakil rakyat, anggota DPR. Jika disetujui maka bisa dijalankan. Namun bila ditolak, ya bisa dibatalkan. Atau ada yang butuh disempurnakan. Nah itu artinya. Artinya apa? Artinya bila ada yang mengaku itu dari pribadi Pak Jokowi, kan banyak yang tahu. Kita juga sudah berpikir, ini Bu Risma yang mestinya bertanggung jawab di penyaluran bansos dan BLT ini. Kok malah tidak terlihat ya? Kemana ya Bu Risma ya? Apa dikandangkan sama presiden ya? Sebelum ramai tentang Pilpres, Bu Risma yang kesana kemari loh memverifikasi data, memastikan penerima bantuan, juga menyelesaikan masalah jika memang ada persoalan. Sedangkan loh, tidak tampak belas sekarang ini. Bu Risma itu sekarang tidak kelihatan belas. Bukan hanya Bu Risma tok, namun juga ada Pak Basuki, Pak Pramono Anung, Pak Mahfud sudah hampir tidak muncul mendampingi beliau Presiden Pak Jokowi. Lagi-lagi loh, ini terkait penyelenggaraan Pilpres. Nama-nama tadi berasal dari partai yang mendukung calonnya Pak Jokowi. Sehingga perlu disembunyikan. Ini loh pentingnya ada aturan baru. Mengapa penguasa mesti steril dari calon penggantinya? Sebab dia bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki demi melanggengkan kekuasaan. Lah iya, jelas toh, bansos, BLT itu dari uang negara, dianggarkan negara dan disetujui oleh DPR. Sebelum dikucurkan untuk rakyat, kok diklaim sebagai pemberian pribadi Pak Jokowi? Parahnya lagi ya, selain mengklaim bansos dan BLT dari Jokowi, Pak Zulhas juga mengajak masyarakat yang menerima bantuan tersebut
untuk mendukung Gibran. Nah, ujung-ujungnya ketahuan kan mempolitisasi bantuan toh. Nah, iki jelas banget loh, Ketua Umum PAN ini telah melakukan kebohongan besar. Walaupun ketika bicara menggunakan identitas sebagai ketua umum partai, bukankah itu bisa disimpulkan sedang berkampanye? Memberikan statement bansos yang sumbernya dari uang negara, tetapi diakui dari Pak Jokowi pribadi. Nah, kita kan tahu. Salah satu parpol yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo dan Gibran. Tetapi mestinya beliau bisa membedakan kapan saatnya bertindak sebagai menteri, kapan sebagai ketua umum. Dan tidak campur aduk kayak ini gitu. Tidak dicampur adukkan informasi program pemerintah yang dianggap sebagai kegiatan pribadi kepala negara ini. Tidak ada larangan, Pak. Tidak ada larangan bagi ketua partai bercerita program-program pemerintah yang sudah dikerjakan, atau sedang berlangsung, atau malah sudah selesai. Namun salah besar menarasikan program pakai duit negara dianggap bantuan pribadi. Jelas itu pembohongan, pembodohan, informasinya menyesatkan. Presiden sendiri nggak pernah bilang segala bantuan itu duitnya dia sendiri. Boten nate ngendika ngoten niku lah. Lah, malah menterinya kasih kabar nggak bener. Di akhir tahun 2023 kemarin, Presiden Jokowi memang mengucurkan bermacam-macam bansos dan BLT. Bahkan di beberapa daerah nih, Bapak Gibran ini loh datang langsung ikut membagikan bansos. Bu Risma, menteri yang ngurusi mengenai hal itu malah tidak kelihatan. Mungkin takut bila ada hal-hal yang diawasi. Kita jadi mikir nih, apakah Pak Jokowi atau Pak Zulhas yang pengen rakyatnya, terutama bagi yang menerima bansos dan BLT tahu, kalau kepala negara murah hati membagikan bansos dari uang pribadi, bukan uang negara. Jadi seperti disengaja untuk mengaburkan persepsi masyarakat. Harapannya ya penerima bantuan akan bersimpati dan mendukung Jokowi tentunya kan. Sehingga dengan senang hati akan mencoblos Gibran yang memang putra presiden itu. Mau bagaimanapun Pak Zulhas butuh ikut mengendorse Jokowi ini. Yang efeknya bisa kita perkirakan akan menaikkan dukungan untuk Gibran. Di sisi lain, dengan makin besarnya dukungan itu, PAN juga kena imbasnya dengan memanfaatkan posisinya sebagai ketua umum PAN. Tanpa sungkan ia membodohi dan membohongi masyarakat. Di tahun politik seperti saat ini, jika seorang pejabat tidak punya sifat kenegarawan, pastilah akan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan politik pribadinya. Sekaligus masa transisi sekarang memiliki potensi kerawanan bantuan-bantuan rakyat diselewengkan atau dikorupsi karena jumlahnya besar dan susah dimonitor. Sebagai ketua parpol sekaligus menteri nih, punya keuntungan ganda. Dia bisa memanfaatkan fasilitas pejabat untuk menopang kegiatan kepartaian maupun sebagai tim sukses. Bukankah informasi ini bisa dikategorikan sesat ya? Bantuan dari negara namun diklaim bantuan pribadi. Atau bahasa sekarang nih bisa disebut kabar hoax. Keuntungan posisi bukannya dimanfaatkan buat baik, yang terjadi malah sebaliknya. Coba bandingkan dengan Prof. Mahfud yang kebetulan menjabat Menko Polhukam, sekaligus cawapresnya Pak Ganjar. Beliau bisa membedakan kapan saat bicara sebagai menteri dan kapan dia menjelaskan sebagai cawapres. Sikap sportif Pak Mahfud itu, Pak Prof. Mahfud itu, mestinya dicontoh banyak orang partai yang jadi pejabat. Apa sih beratnya berkata apa adanya? Bukan berkata adanya apa adanya gitu. Ada apanya maksudnya. Belibet malah enggak. Menang kalah itu biasa. Jangan menodai kemenangan dengan cara curang. Nah ini. Blundernya Ketua Umum PAN bukan hanya baru kali ini terjadi loh. Ada rekam jejak yang bisa kita lacak nih. Cara berpolitiknya Pak Zulhas pantas kita pertanyakan. Sebelumnya ada politisasi agama.
tentang atahiyatul akhir di dalam sholat itu ya, maupun sautan kata amin usai bacaan Al-Fatihah dibacakan imam. Mana ada makmum atau orang yang mendengarkan doa tidak mengucap amin, atau usai dilantik saat menggelar sembako murah disertai embel-embel memilih anaknya. Aduh. Jadi terpikir juga ya, apakah jabatannya sebagai Menteri Perdagangan itu membuat dia bebas memperdagangkan apa saja, termasuk bansos dan BLT tadi itu loh. Nek pemahamannya seperti itu bisa rusak loh negara ini. Ngerti nggih? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Merdeka.